Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS, dan kisahnya kisah Miftah. Wow, kisah Miftah selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang hobi baca nih, wah bisa dibeli nih, wajib dibeli buku karya dari Bri Story. Dan yang ada sama saya saat ini adalah buku Rumah Hantu di Perkebunan Karet atau RHDPK. Oh, legend banget sih kisah ini ya, keren banget kisahnya nih. Dan buat teman-teman yang belum dengar bisa mendengarkan di Ilo Entry ya. Ini kisah Rumah Hantu di Perkebunan Karet, asli recommended banget. Dan tapi selain ini banyak juga tuh buku-buku karya Bri Story lainnya seperti Rumah Tete. Dan Rumah Tete juga buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Di tanggal 13 Februari akan ditayangkan serentak di bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Wow, pasti nonton nih Ilo Entry. Dan buat teman-teman silakan yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi deh. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Teror genderuwo penghuni pohon beringin. Kisah Miftah dan Nindi. Pagi itu, Miftah mengendarai sepeda motornya dengan santai menuju kampus. Hari ini, pemuda tampan tersebut hendak menyerahkan laporan selama KKN di desa Pamempeknya kepada sang dosen. Tiba-tiba, saat melewati sebuah pohon beringin yang cukup rimbun dan berada tepat di depan kampusnya, bulu kuduk Miftah langsung merinding. Rasa mual juga mulai mengaduk-aduk perutnya. Biasanya ini terjadi akibat benturan energi antara energi positif yang dimiliki Miftah dengan energi negatif dari penghuni pohon beringin tersebut. Miftah yang mulai merasa tidak nyaman memandang lekat ke arah pohon beringin yang berdiri tangguh di depannya. Mata batinnya melihat ada satu sosok genderuwo melotot kepadanya. Aneh, tidak biasanya sosok itu berani menampakkan wujudnya di depan Miftah tanpa alasan, apalagi dengan ekspresi yang menunjukkan kemarahan. Padahal selama ini Miftah sudah biasa melewati pohon beringin tersebut, tapi aman-aman saja. Miftah yang malas berurusan dengan sosok itu memilih berpura-pura tidak melihatnya, lalu melanjutkan laju sepeda motornya menuju tempat parkir kampus. Reaksi yang berbeda justru diperlihatkan oleh Nindi yang tidak lama kemudian berjalan melewati pohon beringin tersebut ya. Pagi itu, Nindi berangkat ke kampus sengaja tidak mengendarai sepeda motor metik kesayangannya. Dia lebih memilih naik mobil angkutan umum. Saat Nindi merasakan kepalanya mendadak pusing dan perutnya seperti diaduk-aduk dari dalam, Nindi langsung menatap galak ke arah sosok genderuwo penghuni pohon beringin tersebut yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya menyeringai ke arah gadis itu. Udah kerjaan banget sih, pagi-pagi udah nongol gangguin orang, minggir nggak? Bentak Nindi. Bukannya merasa takut melihat ekspresi galak dari Nindi, sang genderuwo malah sengaja makin mendekat. Tentu saja hal ini makin membuat Nindi geram. Udah dibilangin jangan ganggu, minggir nggak? Kalau enggak nih aku geprek kepala kamu pakai tas kayu babua ini nih, ancam Nindi yang langsung mengeluarkan salah satu senjata andalannya dari dalam tas lempangnya. Sosok genderuwo yang melihat ada aura tak biasa yang terpancar dari tubuh Nindi langsung nyalinya ciut melihat tasbih kayu baboa dari hutan sancang yang dipegang Nindi. Tiba-tiba si sosok itu menghilang begitu saja. Nindi yang merasa menang karena berhasil menggertak sosok itu hanya menunjukkan senyum sinis lalu melanjutkan berjalan menuju kampus yang sudah berada di depan matanya. Nindi baru saja keluar dari kantin kampus. Karena takut terlambat mengikuti mata kuliah selanjutnya, Nindi tidak mau nanti sang dosen menghukumnya dengan memberi banyak tugas kuliah bila sampai datang terlambat. Baru saja keluar dari kantin, tiba-tiba tubuh seseorang menubruk tubuh Nindi hingga membuatnya hampir jatuh. Aduh, Nindi mengadu seraya mengusap-ngusap baunya yang terasa sakit.
Mata Nindi langsung mendelik setelah tahu siapa orang yang barusan menubruknya. Rudi. Bukannya minta maaf karena tadi sudah menubruk tubuh Nindi, Rudi, kakak kelasnya yang satu tingkat di atas itu malah menatap sinis ke arah Nindi. Lalu Rudi justru pergi begitu saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tentu saja sikap tak sopan Rudi barusan menyulut amarah Nindi. Rudi, kamu tadi diajarin sopan santun gak? Habis nabrak orang bukannya minta maaf malah pergi begitu aja, teriak Nindi hingga suaranya yang cukup lantang itu membuat Rudi menghentikan langkahnya. Rudi berbalik badan, masih dengan senyum sinis dari bibirnya. Rudi mengeluarkan dompet lalu mengambil 5 lembar uang pecahan 100 ribuan. Semua uang itu dia lemparkan ke arah Nindi. Uang berjumlah 500 ribu itu terbang beramburan di sekitaran tubuh jangkung Nindi. Ini kan yang kamu mau? Nih, ambil, katanya dengan wajah merendahkan. Nindi tentu saja makin emosi. Harga dirinya seakan diinjak-injak oleh sikap ponga dari Rudi. Nindi langsung memungut semua uang yang tadi berceceran di sekitarnya. Aku gak butuh uang dari kamu. Nih, aku balikin, saut Nindi seraya membalas dengan melempar uang tersebut tepat ke wajah Rudi. Kurang ajar. Rudi yang kini gantian terpancing emosi segera mencekal tangan kanan Nindi. Lepasin gak? Ucap Nindi tanpa membalikan badannya. Tapi Rudi malah makin mempererat cengkraman tangannya di tangan kanan Nindi. Kalau aku gak mau lepasin tangan kamu, gimana? Tantang Rudi dengan seringai meremehkan. Baik, kalau memang itu mau kamu, saut Nindi dengan suara tenang seakan tidak terpancing emosi. Lalu hanya dalam hitungan detik Nindi tiba-tiba memutar tubuh langsingnya, dan hanya dalam sekali sentakan kini malah Rudi yang gantian tangannya dipelintir oleh Nindi. Rudi yang tidak tahu kalau Nindi jago karate hanya bisa meringis kesakitan. Nindi yang niatnya hanya ingin memberi sedikit pelajaran pada Rudi langsung melepaskan tangannya. Lain kali jangan suka deh ngeremehin orang, apalagi ngeremehin cewek. Sekali lagi kamu ulangin, aku gak segan-segan matain tangan kamu, ngerti? Ancam Nindi seraya berlalu meninggalkan Rudi yang masih mengusap-ngusap tangan kanannya yang masih terasa sakit setelah dipelintir Nindi. Nindi langsung melangkah menuju ruang kuliah. Kebetulan ruang kuliah Nindi hari itu berada di lantai 2 kampus. Suasana kampus saat itu masih belum terlalu ramai. Namun tiba-tiba saat hendak menaiki anak tangga, Nindi seperti merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Akan tetapi saat Nindi memalingkan wajah ke belakang, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Sebagai seorang indigo yang memiliki kelebihan dan lebih sensitif untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, Nindi bisa merasakan kehadiran sosok makhluk tak kasat mata. Siapapun kamu, tolong jangan ganggu aku ya. Aku gak ada urusan sama kamu, ucap Nindi memakai bahasa batin ditujukan kepada sosok tak kasat mata yang sedang menguntitnya. Dalam hitungan detik, mendadak Nindi merasa tengkuknya mulai berat, kepalanya mendadak pusing. Saat itulah Nindi sadar kalau saat itu energi positif yang dimilikinya sedang bertabrakan dengan energi negatif yang dimiliki oleh sosok tak kasat mata yang belum ia ketahui wujudnya itu. Sekuat tenaga Nindi berusaha menetralisir, tapi sepertinya sosok itu memiliki kekuatan yang tak bisa dipandang remeh. Sakit, Nindi berteriak histeris kesakitan saat ada sebuah tangan berbulu dari arah belakang tiba-tiba menjambak rambut panjangnya yang dikuncir. Tapi teriakan kesakitan Nindi sama sekali tidak diindahkan oleh sosok itu. Sosok itu malah makin mengencangkan jambakannya pada rambut gadis itu diiringi dengan suara geraman yang membuat bulu kuduk merinding. Nindi yang hilang kesabaran segera memutar tubuhnya hendak memberi pelajaran pada sosok itu, tapi Nindi langsung tersurut mundur. Kini yang sedang berdiri di hadapannya adalah sosok genderuwo yang tubuhnya berbulu lebat berwarna hitam mirip orangutan. Barisan giginya yang berupa gigi taring tajam cukup membuat Nindi bergidik ngeri. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba datang ganggu?
sana jauh-jauh, hus, hus, hus. Aku nggak tahan sama bau kamu, bikin aku pengen muntah. Bentak Nindi yang masih mengusap-ngusap rambutnya yang terasa perih sehabis dijambak sosok itu. Sedangkan tangan kanannya refleks menutup hidung karena tidak tahan mencium bau khas domba atau kambing yang terpancar dari tubuh sosok genderuwo tersebut. Namun bukannya menjawab, sosok itu malah dengan lincah meloncat ke arah Nindi. Kedua tangannya yang ditumbuhi bulu berwarna coklat mengarah ke arah mata Nindi hingga sempat membuat gadis itu blingsatan. Kurang ajar nih makhluk jelek nih, malah mau ngincar kedua mataku lagi, sungut Nindi yang langsung mencoba menghindar lalu mengarahkan sebuah tendangan yang sudah diisi dengan tenaga dalam ke arah sosok itu. Sedangkan bibir gadis itu melantunkan ayat-ayat suci. Rasakan ini makhluk jelek boketek, kata Nindi dengan geram. Tendangan kaki kanan dan kiri Nindi secara bergantian menghajar sosok tersebut. Sosok itu pun jatuh terjengkang dengan garang. Nindi melompat hendak menginjak tubuhnya, tapi sebuah suara tiba-tiba mengagetkannya. Nin, dosen udah datang, buruan masuk ruang kuliah. Suara Fajar teman sekelasnya tiba-tiba mengagetkan Nindi. Nindi pun memalingkan wajah ke arah Fajar yang sudah berdiri di depan ruang kuliah. Oke, thanks ya Jar, saut Nindi. Namun sosok genderuwo yang tadi hendak diajarnya kembali tiba-tiba sudah menghilang dan membuat Nindi kebingungan. Namun akhirnya Nindi memutuskan untuk segera masuk ke dalam ruang kuliah sebelum mendapat hukuman dari dosen. Awas ya kalau ketemu lagi, apalagi berani jambak-jambak rambut aku lagi. Bakalan aku hajar sampai mampus, rutuk Nindi yang berjalan seraya mengusap-ngusap rambutnya yang masih terasa sakit akibat dijambak oleh sosok genderuwo tadi. Sementara itu, di malam harinya, di tempat lain, Sinta baru saja membaringkan tubuhnya ke peraduan ketika tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang berat sedang berusaha menindih tubuhnya hingga membuatnya tak bisa bernafas karena sosok yang kini berada di atas tubuhnya itu berwarna hitam. Dengusan nafas yang mengeluarkan bau langu mulai tercium oleh indera penciumannya. Sinta hendak membacakan ayat kursi dan surat-surat kulhu untuk mengusir sosok asing tersebut, tapi suaranya malah tak bisa keluar, seperti ada sesuatu yang menahan tenggorokannya. Ya Allah, itu makhluk apaan? Kenapa wajahnya penuh bulu lebat mirip monyet begitu? Sinta bertanya-tanya dalam hatinya. Namun di luar dugaan, sosok hitam besar itu malah semakin kuat menekan tubuh gadis itu hingga Sinta benar-benar merasa kaku. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Sinta mencoba sebisa mungkin untuk kembali membaca ayat kursi di dalam hati meski sambil menahan rasa sesak yang begitu menyiksa di dadanya. Akan tetapi, karena rasa takutnya jauh lebih besar ketimbang keberaniannya, bacaan ayat kursi yang keluar dari bibir gadis itu malah menjadi ngawur. Akhirnya, sepanjang malam, Sinta pun hanya bisa memejamkan kedua matanya sambil ketakutan. Jangankan bisa tidur dengan nyenyak. Sampai akhirnya, Sinta pun merasa lega tepat ketika azan subuh berkumandang dari masjid di dekat rumahnya. Sosok tinggi besar itu langsung menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Barulah Sinta bisa bernafas lega karena akhirnya terbebas dari himpitan sosok hitam itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau masih melindungi hamba, ucap Sinta dengan suara yang bergetar menyisakan sedikit takut. Sinta juga mencoba bangun, meski sekujur tubuhnya terasa pegal-pegal karena semalaman tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Perlahan gadis itu pun berjalan keluar kamar. Sinta pun membangunkan kedua orang tuanya, yaitu Pak Anto dan Bu Leni, untuk ikut melaksanakan ibadah sholat subuh juga. Namun Sinta tidak berani menceritakan kejadian ganjil yang semalaman ia alami. Sinta takut bila hal itu nanti hanya akan menambah beban pikiran kedua orang tuanya. Namun anak bungsu Pak Anto dan Bu Leni yang baru masuk kuliah tersebut malam itu sedang terlelap di peraduannya malah kembali mendapat gangguan dari sosok yang sama.
Sampai akhirnya, lamat-lamat, gadis itu mendengar suara mirip geraman disusul seperti ada sebuah tangan berbulu lebat mengelus-ngelus kakinya yang terbungkus oleh piyama pada awalnya. Ia menyangka juga itu adalah ular Rudi sang kakak yang berusaha menakut-nakutinya, soalnya selama ini Rudi memang kerap menjahili sang adik yang memang dikenal penakut. "Ah Rudi, jangan ganggu tidur aku dong. Ngantuk banget nih. Besok takut bangun kesiangan ke kampus," rengek Sinta masih dengan kedua mata terpejam. Sinta sepertinya malas untuk membuka mata. Takut nanti rasa ngantuknya jadi hilang dan ia jadi tak bisa tidur lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya malah membuat gadis itu makin ketakutan. Tubuh mungilnya terasa seperti ditindih oleh sesuatu yang sangat berat hingga membuatnya tak bisa bergerak. Mau tak mau, Sinta akhirnya terpaksa membuka matanya. Gadis berusia 18 tahun itu refleks berteriak histeris ketika ia melihat ada sosok besar berbulu lebat mirip gorila sedang menindih tubuhnya. Bau langu yang memancar dari tubuh sosok itu benar-benar mengganggu indera penciuman Sinta. Suara geraman dari sosok itu mulai terdengar. Sebuah suara yang membuat bulu kuduknya sontak merinding. Tak sanggup menahan rasa takut yang makin tak terbendung, Sinta pun akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Bu Leni ibunda Sinta segera berjalan menuju kamar Sinta. Setiap kali azan subuh terdengar berkumandang, Bu Leni selalu rutin membangunkan kedua anaknya Sinta dan Rudi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Saat mengetuk pintu kamar Sinta, Bu Leni tak mendengar suara sautan. Hal ini jelas di luar kebiasaan Sinta karena biasanya justru Sintalah yang sudah bangun lebih dulu sebelum dibangunkan oleh sang ibu. Tumben, Sinta nggak langsung nyaut. Apa jangan-jangan dia nggak dengar suara ajan ya? Pikir Bu Leni menduga-duga. Takut jika Sinta bangun kesiangan dan terlambat menunaikan sholat subuh, Bu Leni segera mengetuk pintu kamar. Tetap tidak ada sautan dari dalam kamar. Bu Leni mencoba membuka pintu kamar, rupanya tidak dikunci. Bu Leni langsung membuka pintu kamar dan membukanya lebar-lebar. Tadinya Bu Leni hendak menegur Sinta yang bangun kesiangan, tapi niatnya langsung surut melihat pemandangan mengerikan yang tersaji di hadapannya. Ya, saat itu Sinta dalam kondisi terlentang di atas pembaringan dengan pakaian yang terlihat robek di beberapa bagian, seperti ada sebuah benda tajam yang merobek dengan paksa dan secara acak. Namun yang membuat hati perempuan itu terguncang adalah terdapat banyak luka cabikan dan cakaran di sekujur tubuh sang putri. Sinta sendiri belum diketahui apakah dalam kondisi hidup atau hanya pingsan. Karena kedua mata gadis itu terpejam, Bu Leni sendiri tak berani untuk berjalan lebih mendekat. Nyalinya sudah terlanjur ciut melihat semua itu, hingga membuat Bu Leni hanya bisa berdiri mematung menatap nanar ke arah ranjang. "Sinta," hanya sepatah kata yang sanggup terucap dari bibir Leni. Selebihnya hanya tetesan air mata yang banyak berbicara. Tetesan bening yang tanpa diundang mulai menggenang di pipinya. Panto yang menyusul Bu Leni ikutan kaget kala melihat apa yang terjadi pada Sinta. Namun Pak Anto lebih memilih untuk memanggil Rudi, anak pertamanya, seraya mencoba membangunkan Bu Leni yang jatuh pingsan. Kejadian hari itu pun sontak membuat para tetangga yang berada di sekitaran rumah Bu Leni menjadi geger. Sinta yang sudah dibawa ke rumah sakit ternyata mengalami koma, dan hasil pemeriksaan dokter ada luka seperti terkena benda tumpul di bagian kemaluan gadis itu. Diduga Sinta seperti habis diruda paksa. Namun beberapa bekas luka cabikan dan cakaran di beberapa bagian tubuhnya yang terlihat masih menjadi misteri siapa pelaku sebenarnya. Hal ini tentu saja membuat Bu Leni, Pak Anto dan Rudi menjadi sangat terpukul. "Sinta, bangun dong nak, ini ibu. Bangun nak, cerita sama ibu. Siapa orang yang sudah tega membuat kamu jadi begini?" kata Bu Leni lirih seraya menyusut air matanya yang kini jatuh membasahi bantal tempat Sinta dirawat. Panto yang ikut menemani sang istri mengusap-ngusap pundak Bu Leni seakan ingin memberikan kekuatan, meski sebenarnya hati Pak Anto juga hancur melihat putri kesayangannya dalam kondisi yang memilukan seperti itu.
Rudi, yang juga setia menemani kedua orang tuanya menjaga Sinta di rumah sakit, hanya berdiri menyandar di tembok kamar ruang inap. 1000 pikiran berkecamuk di kepalanya. Rudi ikut bertanya-tanya, siapa orang yang tega meruda paksa dan menyiksa sang adik begitu rupa selama ini? Sinta setahu Rudi tak pernah memiliki kekasih, mengenalkan teman prianya kepada dia dan sang ibu pun juga tidak pernah. Sinta yang dikenal adalah tipe gadis rumahan. Rudi sudah menanyakan ke Vera, satu-satunya sahabat Sinta, tetapi Vera juga bingung karena Sinta memang jomblo. Kepala Rudi pun jadi tambah pusing mencari jawabannya. Sampai akhirnya sebuah kejadian di luar nalar tiba-tiba saja terjadi. Malam itu menjelang sholat maghrib, Sinta yang sudah 2 hari dinyatakan koma oleh dokter tiba-tiba saja terbangun. Kedua matanya yang selama hampir 2 hari hanya tertutup mendadak terbelalak. Akan tetapi sorot matanya sungguh jauh berbeda. Sorot mata gadis itu terlihat merah menyala, tidak seperti Sinta yang biasa dikenal Rudi, Pak Anto dan Bu Leni. Darah, aku butuh darah. Mana darahnya? Suara Sinta kali ini terdengar begitu berat seperti suara seorang laki-laki. Rudi yang sempat ketiduran selama menunggu Sinta di rumah sakit secara bergantian dengan Bu Leni dan Pak Anto, sontak terbangun. Pemuda berusia 20 tahun itu sontak mengucek-ngucek matanya untuk memastikan apa benar yang barusan dilihatnya. Ya, Sinta kini berdiri di atas ranjang tempat ia dirawat. Namun terlihat darah tampak berceceran mengucur dari bagian bawah tubuhnya. Sepertinya gadis itu sedang datang bulan. Tapi tiba-tiba terdengar lagi Sinta berbicara masih dengan suara laki-laki. Mana darahnya? Aku haus, aku lapar, butuh darah. Berikan darahnya padaku. Kembali suara berat itu keluar dari mulut Sinta di luar dugaan. Tiba-tiba saja kedua tangan Sinta meraup bagian bawah tubuhnya lalu menjilati lelehan darah yang berhasil diraupnya. Wajah Sinta terlihat sumringah seperti habis menemukan makanan atau minuman yang sangat lezat dan menggugah selera. Sebaliknya Rudi merasa jijik melihat pemandangan yang tersaji di depannya. Ia pun langsung menegur Sinta. Sinta, ngapain kamu? Jijik tahu, itu kan darah kamu sendiri. Masa kamu makan? Teriak Rudi dengan suara tinggi. Rudi pun beringsut mendekati ranjang dengan maksud hendak mendekati Sinta. Dia ingin menyuruh Sinta duduk agar ceceran darah yang berasal dari tubuhnya itu jangan sampai mengotori bantal ataupun selimut. Tapi ketika tangan kanan Rudi sudah berhasil memegang tangan kiri sang adik, tiba-tiba saja Sinta berbalik mendorong tubuh Rudi dengan sekuat tenaga. Akibatnya Rudi yang tidak siap itu langsung jatuh terjengkang. Tubuhnya terempas ke lantai kamar ruang inap dengan posisi tangan kanan tertekuk. Rudi meringis kesakitan, merasakan rasa sakit di tangan kanannya yang tertekuk. Pemuda itu juga merasa heran, bagaimana bisa sang adik yang selama ini ia kenal lemah lembut dan feminim bisa memiliki tenaga sebesar itu hingga sanggup membuatnya jatuh terjengkang. Sin, istighfar Sin, kata Rudi yang mulai ketakutan dan menyadari bahwa ada makhluk tak kasat mata berkekuatan besar yang kini menguasai tubuh sang adik sepenuhnya. Dan kini Sinta malah semakin brutal dengan mulai menjilati ceceran darah yang menetes jatuh ke spray. Rudi tak lagi berani untuk mencegah aksi sang adik yang sepertinya kerasukan karena ia sendiri masih kesakitan. Untunglah di saat yang genting itu tiba-tiba Bu Leni datang bersama Miftah dan Nindi. Ya, Miftah dan Nindi yang merupakan teman sekampus Rudi, juga kakak tingkat Sinta, mendapati kabar kalau Sinta sedang dirawat dan berniat menjenguknya. Meskipun Nindi sendiri sempat ogah-ogahan datang karena masih merasa kesal kepada Rudi yang sempat membuatnya murka tempo hari, tapi Miftah akhirnya berhasil membujuk gadis itu untuk menemaninya. Sinta, apa yang kamu lakukan, nak? Hentikan, nak. Suara Bu Leni terdengar histeris sambil hendak berlari mendekati Sinta. Bu, jangan deketin Sinta, nanti ibu celaka. Terdengar suara Rudi mencoba mencegahnya. Bu Leni pun mengendurkan langkahnya karena ia juga sempat ngeri melihat tatapan Sinta yang tidak seperti biasanya. Naluri keibuannya mengatakan kalau anak bungsunya itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja.
Kamu bukan anakku, Sinta, ujar Bu Leni seraya menggeleng-gelengkan kepalanya tanda tidak percaya. Astagfirullah. Nindi dan Miftah yang berjalan di belakang Bu Leni serentak mengucapkan istighfar saat memasuki kamar tempat Sinta dirawat. Sebagai indigo, Miftah dan Nindi bisa melihat dengan mata batin mereka kalau saat itu Sinta sedang dirasuki oleh sesosok genderuwo yang kini berhasil menguasai tubuh gadis itu. Kalau hal itu sampai dibiarkan, mereka khawatir nantinya Sukma Sinta juga akan ikut dibawa ke dalam alam sosok berkarakter buas itu. Nindi memandang ke arah Miftah seperti sedang meminta pendapat. Seperti tahu maksud dari Nindi, Miftah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Bu Leni, tenang ya. Lebih baik ibu perbanyak baca istighfar, biar nanti Sinta diurusin sama Miftah ya, bujuk Nindi yang rupanya tadi langsung berjalan menghampiri Bu Leni. Nindi yang masih kesal terhadap Rudi tidak sekalipun menoleh ke arah pemuda yang menaruh hati padanya itu. Ya, Rudi yang merasa malu atas perbuatannya tempo hari kepada Nindi hanya tertunduk tak berani mengarahkan pandangannya pada Nindi. Rudi masih sibuk menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat serangan dari Sinta yang dirasuki oleh sosok genderuwo tersebut. Sementara itu, Miftah memindai pandangannya ke sudut kamar, di mana Rudi yang masih kesakitan terlihat terduduk lemas dan masih memegangi lengan kanannya yang sakit. "Kamu gak apa-apa, Rud?" tanya Miftah. Namun Miftah masih bersikap waspada karena ia juga mulai trauma takut keselamatan Nindi, sang gadis pujaan, kembali terancam. "Baik-baik aja, Mif, aku, Mif. Tapi kayaknya lengan kanan ini patah," saut Rudi seraya meringis kesakitan. "Wah, gawat. Lengan kanan kamu harus dikip, Rud. Nanti aku bantuin kamu ya. Sekarang aku mau nyoba ngeluarin sosok yang masuk ke dalam tubuh adikmu dulu. Kasihan kalau dibiarkan, nanti fatal akibatnya buat Sinta," ucap Miftah. Rudi menjawab dengan anggukan, lalu melipir ke dekat pintu masuk, sedangkan Nindi menggamit tangan Bu Leni agar menjauhi ranjang takut diamuk oleh Sinta yang sedang kerasukan. Rupanya Nindi dan Miftah memang ingin saling berbagi tugas. Nindi bertugas menjaga Bu Leni dan Rudi dari serangan sosok genderuwo itu, sedangkan Miftah bertugas mengeluarkan sosok itu dari tubuh Sinta. Miftah memandang tajam ke arah sosok genderuwo yang kini menyatu dengan tubuh Sinta dan mengendalikan gerakan tubuh gadis itu. Dalam hatinya, pemuda berwajah oriental tersebut membacakan surat-surat pemagaran agar jangan sampai mudah ditumbangkan oleh sosok yang terkenal mesum itu. "Lepaskan gadis itu. Kenapa kamu tega ngelakuin hal menjijikan seperti itu pada gadis ini? Hah?" bentak Miftah seraya menatap jijik ke arah wajah Sinta di mana masih ada sisa lelehan darah yang tadi dijilatinya. Suara tertawa tiba-tiba bergema memenuhi ruangan itu. "Jangan salahkan aku, wahai manusia. Justru gadis inilah yang lebih dulu mengundang kedatanganku," bantah sosok genderuwo tersebut. "Apa maksud kamu? Hah?" Miftah balik bertanya. Miftah tahu kalau bangsa jin, terutama jin kafir, itu adalah makhluk yang pintar dalam memperdaya manusia. Mereka juga bisa dengan mudahnya memanipulasi pikiran manusia yang imannya lemah hingga akhirnya berhasil terbujuk dan menjadi pengikut mereka. "Gadis ini suka membuang pembalut sembarangan. Terakhir ia membuang pembalut yang masih berisi darah haid di pohon beringin yang menjadi kediamanku," ujar sosok genderuwo itu. Semua orang yang berada di ruangan itu tentu saja sangat kaget kala mendengar pengakuan dari sang genderuwo. Bukan rahasia lagi kalau darah dari perempuan yang sedang datang bulan adalah salah satu benda penarik makhluk halus. Bahkan suka dijadikan santapan mereka bila pembalut tersebut dibuang sembarangan, apalagi kalau tidak dibersihkan sebelum dibuang. "Meski gadis itu bersalah, tapi kamu tidak berhak untuk memperlakukannya sebagai budak nafsu kamu, apalagi kamu berniat hendak ambil sukmanya," tandas Miftah. Itu bukan urusanmu, wahai manusia. Pergilah, jangan ikut campur urusanku. Aku masih ingin menikmati tubuhnya malam ini," kata makhluk tak kasat mata yang terkenal paling suka mengganggu kaum hawa tersebut. "Enak aja kamu. Cepat kamu keluar dari tubuh Sinta atau aku akan bakar tubuh kamu dengan sabuk ini," bentak Miftah.
Coba saja kalau berani tantang Sinta yang masih dirasuki oleh sosok genderuwo tersebut. Tentu saja ucapan sang genderuwo itu membuat Miftah menjadi geram. Di satu sisi, pemuda itu ingin segera mengajar sosok yang terkenal mesum tersebut agar tidak lagi bisa berkeliaran mengganggu manusia. Akan tetapi di sisi lain, Miftah takut jika tindakannya itu justru akan melukai Sinta karena sosok itu meminjam tubuh Sinta. Untuk sejenak, Miftah terdiam mencoba memutar otak. Bagaimana caranya ya biar aku bisa menghabisi genderuwo sialan ini tanpa harus melukai Sinta? Gumam Miftah dalam hatinya. Nindi yang dari tadi gregetan melihat Miftah yang tidak segera menghabisi sosok genderuwo yang bersemayam di dalam tubuh Sinta langsung menegur pemuda itu. "Mip, jangan kelamaan tuh, buruan kamu habisin aja. Kasihan itu Sinta," teriak Nindi dengan wajah sewotnya. "Ya bentar, aku mikir dulu. Aku nggak mau kalau sampai Sukma Sinta dibawa," saut Miftah dengan wajah tegang. Tapi sifat Nindi yang tidak sabaran dan ingin semua cepat selesai membuat ia melupakan pesan Miftah agar menjaga Bu Leni dan Rudi. Tanpa menunggu persetujuan Miftah, Nindi langsung merangsek maju dengan melompat ke atas ranjang lalu menghantamkan tasbih kayu baboa ke arah punggung Sinta. Tayal, terdengar suara lenguk kesakitan dari bibir Sinta meski yang keluar adalah suara sosok genderuwo. "Mampus kamu jin mesum," hardik Nindi spontan. Bibirnya melafalkan doa Nabi Yunus. Lalu gadis tomboy itu melayangkan tendangan kaki kirinya ke arah dada Sinta. Tendangan karate yang juga dialiri dengan tenaga dalam tersebut membuat Sinta terbatuk-batuk lalu muntah darah. Lambat-lambat terdengar suara erang kesakitan dari sosok genderuwo tersebut yang sosoknya seperti dipaksa keluar dari tubuh Nindi. Kemudian bayangan sosoknya seperti kabur menembus dinding. Tayal tubuh Sinta jadi hilang keseimbangan. Setelah sosok genderuwo itu dipaksa keluar dari tubuh gadis itu, tubuh Sinta yang oleng hampir saja jatuh menghantam lantai ruang perawatan. Untunglah Miftah yang sejak tadi memasang sikap waspada refleks melompat ke depan ranjang lalu menyambut tubuh gadis itu. Miftah merangkul Sinta dengan kedua tangannya, memeluk erat pinggang gadis itu agar tubuhnya tidak terbanting ke lantai. "Alhamdulillah, terima kasih Ajang Miftah," kata Bu Leni yang langsung memeluk erat tubuh sang putri yang terlihat begitu lemah. Nindi dengan ekor matanya melirik tajam kepada Miftah. Ya, mata gadis yang memendam rasa cinta kepada Miftah itu tak bisa berdusta kalau ia cemburu melihat Miftah. Tapi Nindi tak berani mengutarakannya karena sadar antara dia dan Miftah hanya terikat oleh tali persahabatan. Apalagi Nindi juga tahu kalau di luar sana juga banyak gadis-gadis yang menyukai Miftah. Miftah yang juga merasakan hal yang sama dan sudah sehati dengan Nindi, tapi masih malu untuk mengungkapkan isi hatinya, ikut melirik ke arah gadis yang sangat dicintainya itu. Tidak mau Nindi menyangka yang bukan-bukan, Miftah spontan menghampiri Nindi. "Kamu gak apa-apa, Nin?" tanya Miftah khawatir. "Baik-baik aja," jawab Nindi dengan nada jutek. Ya, itu adalah gambaran rasa cemburu Nindi yang sudah tidak sanggup ia sembunyikan lagi. Rudi dan Bu Leni kembali mengaturkan terima kasih kepada Miftah dan Nindi. Miftah menyarankan agar Sinta diruqyah ke kiai untuk membersihkan sisa-sisa jejak sang genderuwo. Miftah khawatir nanti sosok genderuwo itu akan kembali lagi merasuki Sinta. "Jangan lupa ya Bu, Sinta harus banyak istirahat dan makan yang teratur agar kondisinya cepat pulih," kata Miftah sebelum meninggalkan ruang perawatan Sinta. Nindi yang masih terbakar cemburu hanya memasang wajah sinis menyindir Miftah setelah mereka keluar dari ruangan itu. "Perhatian amat sama Sinta. Jangan-jangan kamu naksir dia ya, Mip?" ucap Nindi ketus. Miftah yang bisa merasakan ada aura kecemburuan tersamar dari kata-kata Nindi hanya geleng-geleng kepala. "Enggak lah, Sinta itu bukan tipe gadis idaman aku kok," saut Miftah seraya menstarter motornya. Nindi yang penasaran kembali bertanya, "Terus tipe cewek idaman kamu yang kayak gimana emangnya?"
Yang kayak kamu, jawab Miftah jujur sadar. Barusan dirinya keceplosan ngomong, Miftah refleks menutup mulutnya dengan tangan kanan. Miftah tiba-tiba saja takut kalau ini dia akan ngomel-ngomel lagi seperti biasanya. Akhirnya Miftah hanya bisa menundukkan wajah, mencoba menenangkan debaran kencang di dadanya. Nindi sendiri kaget kalau mendengar jawaban spontan dari Miftah. Rona kemerahan kini mewarnai wajah cantiknya yang tanpa polesan make up. Ya, gadis itu kini menjadi salah tingkah kalau mendengar jawaban Miftah tersebut. Lalu tanpa banyak bicara, Nindi langsung duduk di jok belakang dibonceng oleh motor Miftah. Sedangkan Miftah terlihat lega karena tidak dimarahi oleh Nindi atas ucapannya tadi. Miftah dan Nindi kini terlihat hanya senyum-senyum sendiri. Hati pemuda tampan dan gadis cantik itu kini mulai dipenuhi oleh bunga-bunga cinta yang mulai bermekaran di hati masing-masing. Setelah kondisinya pulih, akhirnya Sinta bercerita kepada Bu Leni dan juga Pak Anto kalau dia memang pernah tanpa sengaja melempar bekas pembalut miliknya ke arah pohon beringin yang tak jauh dari kampus. Meski saat itu Sinta mengaku tidak sengaja melakukannya, tapi ia mengaku kapok untuk mengulangi kesalahannya tersebut. Sementara itu, Miftah dan Nindi hari ini sengaja berjanjian untuk bertemu kembali di kampus untuk membereskan masalah genderuwo yang tempo hari merasuki Sinta. Aku mah yakin deh genderuwo yang mengganggu Sinta itu dari pohon beringin yang suka kita lewatin, Mip. Soalnya kan aku juga pernah tuh tiba-tiba dihadang sama dia, kata Nindi seraya mencomot pisang molen yang ada di atas piring. Kayaknya sih iya sih. Kalau gitu gimana kalau siang ini kita samperin aja ke sana, kata Miftah meminta pendapat Nindi. Boleh, kebetulan habis ini aku udah gak ada jadwal kuliah, jawab Nindi antusias. Gadis itu kini mulai tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bahagianya karena akhirnya bisa berpetualang kembali dengan pujaan hatinya. Tanpa sengaja, Miftah melihat ke arah Feby, mahasiswi baru yang saat ini jadi primadona di kampus. Feby bukan hanya cantik, anggun, tapi juga pintar. Tapi entah kenapa Miftah melihat ada sesuatu yang berbeda dengan gadis itu. Miftah pun menoleh lengan Nindi. Nin, lihat deh, itu Feby kenapa ya? Kata Miftah sambil memberi isyarat dengan matanya agar Nindi juga mengarahkan pandangan ke arah Feby. Pada awalnya Nindi tidak mau menuruti, hatinya terbakar cemburu setiap kali Miftah membicarakan gadis lain di depannya. Apaan sih? Saut Nindi tiba-tiba memasang tampang cemberut. Nin serius? Kasihan itu anak, kayaknya ada sosok yang ngikutin, ucap Miftah setengah berbisik karena takut kedengaran sama yang lain. Mana sih? Akhirnya Nindi pun terpaksa memutar tubuhnya. Wajah Nindi spontan berubah kesal. Dengan mata ketiganya sebagai indigo, Nindi melihat di belakang Feby ada sosok tinggi besar hitam dan berbulu sedang mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Sialan, itu kan sosok genderuwo yang kemarin tiba-tiba nyerang aku, Mip. Gak bisa dibiarin nih, aku ajar sekarang Tandas Nindi yang merasa geram lalu bersiap ingin bergegas berjalan menuju sosok genderuwo yang sedang mengikuti Feby. Miftah yang melihat Nindi terlalu gegabah dalam bertindak langsung menahan tangan kanan Nindi lalu memberi isyarat agar gadis itu kembali duduk. Jangan halangin Mip, goro-goro genderuwo sialan itu kan aku hampir aja telat masuk kuliah. Dia juga tadi mau nyongkel kedua mata aku tahu, protes Nindi sambil bersungut-sungut. Kedua pelepah bibir indahnya terlihat manyun, membuat Miftah makin gemas lalu mencubit kedua pipi gadis itu. Radio Butut, kalau mau bertindak itu harus hati-hati. Pertimbangkan juga dong resikonya. Apa kamu gak lihat kalau di sini lagi banyak orang? Takutnya kamu malah ngebahayain keselamatan teman-teman kampus kita, tegur Miftah. Akhirnya Nindi pun terpaksa manut, tapi mulutnya masih terus ngomel-ngomel hingga Miftah kembali menegurnya. Jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Ntar aku bilangin sama Bu Cahaya mau, ancam Miftah dengan wajah serius. Curang, beraninya ngadu-ngadu sama ibu aku, dasar tukang ngadu, sungut Nindi sambil memonyongkan bibirnya. Kemudian Nindi meninggalkan Miftah yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan ajaib gadis itu. Namun justru kelakuan Nindi yang kadang seperti anak kecil itulah yang membuat Miftah semakin dalam mencintainya.
Miftah pun berlari-lari kecil menyusul Nindi yang sudah lebih dulu berjalan menuju parkiran. Namun tiba-tiba saja keduanya seperti mendengar suara teriakan seorang perempuan dari arah parkiran. Miftah dan Nindi kaget karena melihat dengan mata ketiganya sebagai indigo Feby yang sedang digondol oleh sosok genderuwo yang tadi mengikutinya. Itu kan Feby, teriak Miftah. Nindi tidak menanggapi, namun wajah gadis itu berubah sangar ketika ia menyadari kalau sosok itu adalah sosok yang pernah berniat mencongkel matanya. Sosok itu jugalah yang tempo hari merasuki Sita dan kini malah hendak membawa Feby. Lepasin teman aku nggak, genderuwo jelek boketek, bentak Nindi. Tanpa menunggu reaksi dari sang genderuwo, dengan gerakan secepat kilat, Nindi tiba-tiba melompat ke arah depan menghadang sosok itu. Tasbih kayu baboa sudah tergenggam erat di tangan kirinya, sedangkan tangan kirinya mengandung ajian Raja Keling itu tampak sudah terkepal, pertanda Nindi sudah dalam posisi siap menyerang. Miftah tidak mau kalah, ia menyusul Nindi dan segera mengeluarkan sabuk sakti senjata andalannya. Tangan kirinya yang juga mengandung ajian Raja Keling terlihat memancarkan cahaya kekuningan. Minggir kalian bocah-bocah ingusan. Waktu itu kalian boleh berbangga hati berhasil mengusirku dari tubuh gadis yang membuang pembalut sembarangan itu. Tapi sekarang jangan harap itu akan terjadi lagi. Minggir, atau aku akan remukan tubuh busuk kalian berdua. Kertak sosok genderuwo tersebut. Sepertinya sosok itu marah besar karena Nindi dan Miftah sudah menghalanginya untuk membawa Feby ke arah pohon beringin yang menjadi istananya. Feby yang memang termasuk golongan tulang wangi, konon baunya memang disukai oleh makhluk halus, tapi sosok genderuwo ini niatnya malah hendak menyetubuhi gadis itu. Nin, kalau bisa kita langsung aja habis-habisan aja, biar energi kita tidak terbuang sia-sia, kata Miftah seraya melirik ke arah Nindi yang masih berdiri jumawa di sampingnya. Nindi hanya menjawab dengan anggukan. Lalu kedua remaja indigo itu serentak membacakan doa Nabi Yunus dengan suara lantang, kemudian menghantamkan senjata masing-masing ke sisi kiri dan kanan sosok genderuwo itu. Sosok yang tidak menyangka akan langsung mendapat serangan membabi buta dari Miftah dan Nindi sempat sempoyongan dan terjajar beberapa langkah ke belakang. Akibatnya pegangan tangannya pun terlepas dari tubuh Feby. Tubuh gadis yang hendak dijadikan pemuas nafsu sang genderuwo itu langsung jatuh ke tanah. Nindi refleks melompat ke arah Feby lalu menarik tangan Feby ke pinggir jalan. Kamu di sini dulu ya biar aman. Jangan lupa baca ayat kursi sama 3 surat kulhu biar genderuwo itu ngerasa kepanasan saat deketin kamu, saran Nindi. Feby yang masih shock hanya mengangguk lemah. Nindi melihat Miftah sempat terdesak karena sosok genderuwo itu hampir saja melayangkan cakaran bertubi-tubi ke arah dada Miftah. Dasar makhluk sialan, beraninya ya kamu mau nyakar Miftah. Nih rasain, bentak Nindi. Nindi pun kembali ke arena pertarungan dan melayangkan pukulan maut Raja Keling dari tangan kanannya ke punggung musuh. Terlihat kepulan asap muncul dari punggung sosok itu hingga membuatnya begitu murka dan berbalik hendak menyerang Nindi. Miftah tentu saja tak tinggal diam. Miftah segera menarik tangan kiri Nindi, lalu ia menggenggam erat dengan tangan kanannya. Dua tangan yang sama-sama mengandung ajian mematikan Raja Keling itu pun kini menyatu, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan hingga membuat nyali sang genderuwo jadi menciut seperti kerupuk tersiram air. Miftah yang tidak mau lagi mengulur waktu memberikan isyarat kepada Nindi untuk melompat. Kemudian keduanya serentak melompat mengincar kepala musuh dan mengarahkan pegangan tangan mereka ke arah kepala sang genderuwo dengan memukulkannya bertubi-tubi hingga terdengar lolongan kesakitan dari mulut musuh mereka itu. Akhirnya sosok itu pun tumbang dengan kepala pecah dan tubuh berasap. Nindi dan Miftah kompak mengucapkan hamdalah. Namun saat mereka berdua sadar mereka masih berpegangan tangan dengan erat, Miftah dan Nindi refleks melepaskan pegangan tangan masing-masing dengan wajah bersemu merah. Lalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun mereka berjalan menghampiri Feby yang masih duduk memeluk lutut menahan rasa takut saat menyaksikan pertempuran barusan. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS, bagaimana akhirnya sosok genderuwo itu berhasil dihancurkan, dimusnahkan ya.
iseng banget si genderuwonya nih. Genderuwonya udah tingkatan tinggi kayaknya nih, karena setahu saya genderuwo itu iseng sebatas ya begitu aja ya, tapi di sini sampai ngikutin, sampai mau ngambil jiwanya karena apa namanya, si Sinta ini sudah melakukan sesuatu yang tidak baik ya, buang pembalut yang belum dicuci ke sekitaran pohon beringin itu. Dan terakhir itu ada satu juga teman kampusnya Miftah dan Nindi yang akhirnya di situ akhirnya dihabisilah sosok genderuwo itu oleh Miftah maupun Nindi. Wah, double nih. Dan di sini bagaimana benih-benih cinta ya sudah mulai terlontar nih dari mulut Miftah. Aduh, Miftahnya suka, Nindinya suka, tapi masih dibatasi ya, ditembok atau dihijabi oleh kata-kata gengsi, oleh malu. Terus ngomong aja nih, makin seru aja deh Bu Neneng, bisa aja nih ya. Ditunggu lagi Bu Neneng kisah dari Miftah Nindi selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas, boleh kirimannya dalam bentuk suara, rekaman suara ya, atau voice note. Boleh kirimannya dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.